saya dapat uang voucher Tokopedia sebesar 390.000. Lumayan ya. Iya, lumayan banget itu. Saya langsung beli keyboard, lumayan. Malamnya nih dari jam 7 sampai jam 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9. Jadi kita tuh bener-bener nggak boleh main HP. Dan di situ seru banget sih. Dikasih makan enak, dikasih uang saku juga, lumayan Kak, 200.000. Iya, iya 200.000. Ada juga kok yang anak ABK, dia itu mainin game teman saya, terus karena teman saya juga ngajarin gitu, dia sampai kayak meriah gitu, kayak tepuk tangan. Ya, Di mode ada iya ada 3 beberapa mode. pilihan. Iya ada 3 mode, yaitu mode membaca, mode menulis, sama berhitung. Kalau misalkan Jojo disuruh pilih, mending milih laptop lemot atau wifi terputus? Woi, laptop remote. Yang membuat Jojo tuh seru belajar coding gitu. Karena errornya itu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mikir Bareng. Oke, selama 1 jam ke depan, di sini bakal bersama aku, Saskia. Dan kebetulan banget, kali ini bintang tamu di podcast kita ini bakal kedatangan anak muda. Lumayan banyak, bukan lumayan, tapi banyak prestasi yang udah dia garap. Tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita, Jojo. Halo semuanya. Halo Jo, boleh perkenalkan diri dulu Jo. Oke, halo Kak. Perkenalkan saya Muhammad Jonas Setiawan atau biasa dipanggil Jojo. Saya di sini di kelas RPL kelas 12 RPL 1 lebih tepatnya. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Aduh Jo, sumpah ini baru pertama kali ya kita ketemu ya. Iya, baru pertama kali. Bener-bener. Jadi itu sebelumnya aku mau ceritain dulu ya. Aku tuh bener-bener tertarik banget sama kisah ini. Kisah lagi ya, cerita ini ya. Pokoknya prestasi Jojo ini membanggakan banget. Jojo ini ya lomba apa namanya? Bikin game untuk anak ABK ya. Iya, betul. Dan juga Jojo juga ikut bootcamp ya Jo. Iya, betul. Jadi di sini Jojo akan menceritakan gimana dia ikut bootcamp, terus kita akan ngulik kupas tuntas gimana nanti Jojo membuat gamenya, nanti apa aja fitur-fitur yang ada di gamenya itu. Untuk kita langsung aja ya masuk ke ini ya Jo ya. Iya, boleh Kak. Jadi Jo, kira-kira nih bootcamp yang pertama kali Jojo ikutin tuh yang ini, yang apa namanya? Yang dari decoding. Oh itu. Iya, sebenarnya nggak cuma decoding aja sih. Di sini juga waktu itu ada dari DigiUp. DigiUp itu kayak perusahaan dari Telkom yang menyelenggarain. Cuman itu dapat sertifikat BNSP, karena kan harusnya kita nih kelas 12 ya dapat sertifikat BNSP-nya. Cuman kalau saya itu waktu itu di kelas 11 awal. Jadi saya ngikutin bootcamp tentang UI UX nih. Kebetulan saya di Barca linjur lah, jadinya jadi kayak DKV. UI UX itu yang Figma. Iya. Terus juga saya kemarin baru dapat tuh sertifikat BNSP-nya. BNSP itu yang sertifikat LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, terus karena saya rasa itu linjur dan saya pengen nyoba lagi nih bootcamp dari decoding. Nah, jadi di situ tuh saya belajar, karena kan belajar di SMK ini menurut saya kayak terlalu mudah lah istilahnya. Saya pengen nge-explore lebih dalam lagi. Jadi saya ikutan bootcamp. Nah, saya nggak cuma sendiri, saya ada teman-teman saya dari kelas lain, yaitu ada Andra, ada Dirga. Nah, kita bareng-bareng daftar nih. Terus habis itu kita bootcamp ini pelatihan selama 6 bulan. Jadi kita itu udah dijadwalin banget nih Kak, udah dijadwalin. Jadi kayak malamnya nih dari jam 7 sampai jam 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9. Jadi kita tuh bener-bener nggak boleh main HP. Jadi kita nge-zoom gitu. Ya udah sampai situ pokoknya selama 6 bulan kita belajar, dan di akhir nanti tuh kita bikin project yang dimana waktu itu tim saya bikin catatan keuangan, dan di situ catatan keuangannya udah berhasil jadi, dan kemarin itu udah sempet dipublikasiin di codingnya. Tapi karena emang itu cuman buat project aja, jadi nggak di apa namanya ya,
nggak dilanjutin lagi, sehingga ya udah nggak bisa dipakai lagi sekarang. Terus juga kebetulan karena saya rajin buat kayak ikutin Zoom-nya, terus pertanyaannya segala macam. Nah, di situ tuh di decoding ini dia itu semakin orang itu aktif, dia bakal dapat poin. Nah, poinnya itu saya dapat 13.000, yang dimana itu maksimal itu kan 10.000. Nah, 10.000 tuh dia dapat tas, dapat jaket, dapat baju, dapat banyak lah. Nah, sisa 3.000 ini saya dapat 3.900, lebih tepatnya saya dapat uang voucher Tokopedia sebesar 390.000. Lumayan ya. Iya, lumayan banget itu. Saya langsung beli keyboard, lumayan. Nah, setelah udah diumumin tuh, udah di akhir lah ini. Nah, di situ tuh ada yang namanya caption terbaik. Caption terbaik itu bisa dibilang kayak project terbaik. Nah, tapi karena tim kita waktu itu nggak termasuk, tapi ada dari tim kita yang termasuk distinction graduate, itu artinya lulusan terbaik. Nah, saya termasuk dari salah satu itu. Nah, lulusan terbaik itu kemarin saya dipanggil ke Jakarta buat ikutin kayak ibaratkan lulusan lah, wisuda lah ibaratnya. Nah, saya dipanggil sama dari pihak decodingnya, dan di situ seru banget sih. Dikasih makan enak, dikasih uang saku juga, lumayan Kak, 200.000. Iya, iya, 200.000. Berarti itu kamu karena panggilan ya? Iya, karena panggilan. Karena kamu sebelumnya ikut Enggak, lulusan Oh, terbaik. lulusan Iya, ya, lulusan lulusan terbaik. terbaik, Iya, jadi dipanggil, keren saya juga banyak kan. Ternyata hanya beberapa orang, dan itu nggak boleh dipublikasiin sebelum tanggal 4 Agustus tuh. Sekarang kan udah lewat, jadi boleh dipublikasiin gitu. Nah, karena diundang juga, terus ada wakil menteri, menterinya nggak datang, wakil menteri apa saya lupa lah. Intinya ada itu juga. Terus juga ada dari CEO di codingnya juga datang. Intinya terus juga saya lihat banyak banget project dari mereka yang bagus. Misal kayak bikin web tentang ini anak berkebutuhan khusus, yang apa sih namanya, yang kayak dari tangan, tunarungu ya. Oh iya iya, Yang dalam itulah. bahasa isyarat ya? Iya, yang bahasa Oh, isyarat iya. itu. Nah, itu ada juga. Terus juga mereka bagus lah intinya. Saya kayak beruntung banget sih bisa ikut program di coding ini. Keren. Gitu. Terus berarti emang Jojo ini suka banget explore ya? Iya, betul. Suka banget tantangan juga Iya, ya? benar-benar. Jadi selain Jojo di bidang Jojo suka banget kayak nge-explore, kayak buktinya tadi kan emang apa UI UX. itu kan juga ada di Rikavi kan? Iya, betul. Berarti tuh, tapi kalau untuk ke arah sana tuh pertama kali siapa yang ingin Jojo kemauan sendiri atau ada teman yang ngajak apa gimana Jo? Sebenarnya yang ke UI UX nih atau gimana? Ya, ke sananya. Itu tuh sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama itu kan tentang web, udah pasti KRPL banget. Nah, terus yang pilihan kedua itu kita emang nggak ada pilihan lain, ya udah UI UX aja yang gampang. Nah, yang web ini ketolak, ya udah kepilih yang UI UX. Yang web ini ketolak, terus kepilih yang UI UX. Gitu. Tapi kalau untuk ikut bootcamp ini, Jojo nyari-nyari atau gimana? Iya, kebetulan nyari-nyari sih. Oh, nyari-nyari. Iya, dan itu juga diseleksi, jadi nggak bisa daftar langsung keterima, nggak, tapi diseleksi dulu. Oke. Itu Jojo tadi bawa berapa orang teman? Bahwa sebenarnya ada berapa? Ada 5 juga dari jurusan yang lain juga ada, tapi yang saya ajak tuh ada 2 orang, ada Dirga sama Andra. Oke. Nah Jo, kan tadi Jojo tuh udah menceritakan, nah tantangan terbesarnya apa sih Jo? Nah, tantangan terbesar ini udah pasti yang pertama nih, waktu. Iya. Itu bener-bener waktu kelas 11 itu, apalagi kan saya masuk OSIS kan. Iya, Nah, iya, itu iya. bener-bener harus manage waktu banget. Padet banget ya. Padat banget ya, sampai kayak main tuh ya udah kurang-kurangin mainnya, paling bisanya weekend. Ya itu tantangan terbesar yang pertama, waktu udah pasti. Terus juga project ini tuh ada deadline selama 2 bulan, terus juga belum lagi pembelajaran yang harus diselesaikan. Jadi ibarat kita ada course yang harus selesai selama seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi mau nggak mau nge-zoom iya, Iya. belajar iya, Iya. terus juga bagi waktu juga iya gitu. Nah, Itu kan Jojo nih sibuk ya, maksudnya produktif banget. Tapi emang Jojo tuh senang Jojo tuh lebih senang kalau Jojo produktif atau masih ada harus kayaknya gue pengen main deh, kayaknya gue nggak mau gini-gini terus gitu. kalau saya tuh berprinsip work life balance. Jadi Oke. produktif iya, tapi kalau udah mau malas-malasan juga iya. Jadi ya jangan terlalu sering Serius-serius serius-serius banget ya. banget. Jadi butuh space juga buat hiburan gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin nih, kalau hiburan Jojo biasanya apa nih kalau udah kayak wah kayaknya gue udah produktif banget nih gitu kan. Pasti butuh refreshing dong. Iya. Nah, Jojo tuh biasa refreshingnya tuh kemana tuh? Biasa paling kalau nggak tidur-tiduran ya paling main game. Kalau nggak nongkrong sama teman-teman, itu yang paling enak sih, nongkrong sama teman-teman. Jadi refreshing gitu kemana. Oke. Gitu. Bagus banget ya Jojo ya. Emang anaknya produktif banget guys Jojo ini ya guys ya. Oke Jo. Kalau untuk tadi tantangannya udah Jojo udah ngejelasin apa namanya perjalanan Jojo bootcamp. Nah kira-kira Jojo mau ada tertarik ikut bootcamp lagi apa gimana nih?
Untuk saat ini sih belum ya karena nanti bakal PKL jadi Iya. takutnya tuh bentrok jadwal PKL gitu. Oke. Mungkin belajarnya dari PKL nanti Oke, gitu. benar-benar. Bisa, bisa. Tapi Joja abis sini mau langsung kerja atau gimana? Insya Allah sih mau ngambil kuliah dulu. Oke. Iya. Kita doain yang terbaik buat Jojo ya. Amin, amin. Oke, Jo. Aku dengar-dengar nih, katanya kamu bikin game. Iya, betul. Bikin game buat anak ABK. Iya, betul. Nah, itu tuh sumpah ini guys, ini ceritanya menarik banget loh guys. Sumpah aku tuh saat dengar Jojo katanya dengar dari tim aku ini katanya Jojo nih sempat ada menang ya, juara favorit. Iya, juara favorit Juara betul. favorit Jojo bikin game untuk anak ABK. Ini bener-bener tertarik banget, aku mau pengen ngulik nih gini. Sebelumnya Jojo ini lombanya Jojo tahu dari mana, terus kenapa Jojo mau ikut gitu? Awalnya tuh dipilih sama Kaprok gitu. Sebenarnya tuh ini awalnya tuh pelatihan. Nah, pelatihan buat kayak ngelihat nih project si anak ABK ini. Nah, terus tuh habis itu karena pelatihan ini project akhirnya itu ABK. Nah, nanti si project ini tuh kayak seperti dilombain gitu mana yang lebih terbaik. Nah, kebetulan itu awal-awal saya juga bingung project ABK ini kayak gimana gitu. Terus ya udah kita karena ada semacam bootcamp juga ini bisa dibilangnya kita kayak belajar dulu buat mendekati anak ABK-nya kayak kebutuhannya apa. Terus juga kita ada guru SLB sebagai pemandu. Jadi kayak kita nih komunikasi sama guru SLB kira-kira apa nih game yang dibutuhin buat anak ABK. Nah, kebetulan saya dengan tim saya itu namanya Raffi Julian, dia kelas 12 RPL 2. Kita berdiskusi nih mau bikin game apa. Karena kita kepikiran kayaknya nih anak ABK ada nih bisa disebutnya tunagrahita ke bisa disabilitas intelektual kayak butuh belajar. Nah, kita bikin gimana kayak Duolingo. Duolingo itu yang ketika kita ada kata terus bisa berbicara gitu. Awalnya tuh kayak kita bingung implementasinya gimana karena kan kita juga belum pernah belajar sama sekali kan. Nah, habis itu ya udah kita coba bikin project itu selama seminggu dan ya udah alhamdulillahnya kita berhasil dan kita coba ke anak ABK dan alhamdulillahnya mereka bisa ngerti gitu. Wow, keren banget guys. Ini kok, tapi kalau yang game itu Jojo berarti per tim ya? Iya, per tim. Per tim. Tadi timnya ada berapa orang? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Iya. Itu kalian bikin dari nol. Iya, dari nol. Dari bikin dari nol nol. berdua. Iya, betul. Keren banget sih guys. Keren. Keren. Nanti kita tampilin ya. Tapi sebelum kita tampilin, aku masih aja pengen aku tanya. Nah, kalau pasti berat ya Jo bikin game kayak gini Jo. Apalagi baru pertama kali Jo. Nah, iya. Nah, karena di Clevio ini kita dibebasin menggunakan AI, apalagi kan si Clevio ini sebenarnya membebaskan kita menggunakan teknologi terbaru. Karena sekarang ini kan zaman-zamannya AI nih, Iya, Kak. Nah, benar. seharusnya nih AI ini nggak boleh dilarang, kayak nggak boleh digunain. Karena yang namanya perkembangan zaman itu nggak boleh ditolak. Kita yang harusnya mengikuti si perkembangan zaman tersebut. Iya. Nah, kita dibebasin pakai AI karena saya dan tim saya juga udah mahir menggunakan AI, jadi itu udah lebih ringan lah istilahnya. Jadi lebih cepat juga selesainya karena emang kita dibantu sama si AI tersebut gitu. Oke, jadi kita harus sebenarnya karena perkembangan zaman justru kita harus manfaatin Ya, ya, betul, manfaatin yang memanfaatkan ya. ada. Bukan berarti kita harus Menolak menolak gitu. itu, Iya. buang jauh-jauh deh nggak ini ya. Wah, kan ada desain nanti tetap aja pasti kita Iya, butuh itu butuh. kok. Iya. Tapi kalau bisa ya digunakan dengan benar, gitu Benar, kan. jangan full dari AI. Tetap harus ada kreativitas dari kita sendiri. Betul. Jangan full apa-apa semua AI itu sih. Terus bisa apa namanya ya? Jojo tadi tertarik itu tuh karena Jojo pengen ngulik lagi, explore apa gimana? Yang ikut Clevio ini. Yang ini. Awalnya itu ini kan karena yang bootcamp untuk RBK. Nah, sebelumnya itu saya pernah ikut lomba. Ini benar-benar lomba kayak bikin game buat bikin lomba tentang ini apa ya namanya? Keberlangsungan hidup temanya. Oke. Nah, di situ tuh kita satu jurusan ini kayak bertanding lah sama sekolah lain juga. Tapi kebetulan saya nih nggak lolos 10 besar di situ. Nah, kayak pemicu saya tuh kan kita udah di-spend berapa selama 3 hari atau berapa gitu buat bikin game karena bikin gamenya cuma 3 hari doang. Itu kan benar-benar butuh waktu ekstra, bahkan saya waktu itu sampai tidur jam 4 sama tim saya buat Wah. nyelesain itu. Iya. Nah, karena kita udah effort dan saya juga yakin nih sama teman saya karena kita udah riset segala macem dan pada akhirnya kita nggak lolos 10 besar terus yang lain lolos gitu. Kita kayak kecewa, kayak kesel juga, kita udah capek-capek bikin tapi nggak lolos di seleksi 10 besar itu. Cuman karena dari
kekalahan itu kita jadi belajar kayak kita kurangnya di mana, terus kita belajar dari pengalaman tersebut gitu. Nah, jadi kan selama ini Jojo udah beberapa kali ya bikin game ini. Berarti ada pernah gagalnya ya, Jo ya? Ada. Nah, error atau apanya segala macam. Nah, Jojo tuh cara nanganin Jojo gimana sih, Jo? Ceritain dikit deh. Waktu kemarin itu kita itu gagalnya itu karena kurang riset. Jadi kita bikin game tapi terlalu fokusin gamenya itu, jadi bukan desainnya. Karena kan ya, game itu dia harus visualnya bagus ya. Kan orang ngelihat game juga visualnya harus Iya, bagus dong. iya, Kayak iya. masa game ecek-ecek kayak gini ya apa di dalamnya bagus tapi desainnya jelek kan Iya. orang juga nggak tertarik gitu. Nah, di situ kita belajar desain. Makanya waktu pas di selanjutnya kita belajar lah desain sedikit gitu buat mengimprove game kita gitu. Terus juga waktu gagal kan emang ada sedikit kecewa. Tapi saya emang sih kayak kesel gitu. Cuman kalau berlarut-larut, aduh kepleset nih mulut Iya, saya nih. nggak apa-apa. Santai aja, Jo. santai. Berlarut-larut dari kegagalan itu nanti gimana mau majunya. Jadi Iya, betul. mau nggak mau nyoba lagi. Keren ya, Jojo tuh nggak pantang menyerah ya guys ya. Selalu belajar dari kesalahan sebelumnya berarti ya, Jo ya. Nah, berarti nih, Jo, waktu game ini sudah jadi, langsung di-trial ke anak ABK-nya, Jojo menyaksikan sendiri atau gimana? Iya, kita satu tim itu yang dari jurusan apa diundang ke Cibubur di Mall Cibubur buat datang buat ditampilin gamenya. Jadi nanti anak-anak ABK ini datang buat nyobain game kita gitu. Oke. Didampingin juga sama mungkin orang tuanya atau guru SLB-nya gitu. Jadi benar-benar mereka nyobain gitu. Kalau misalkan mereka kurang ngerti nanti kita ajarin fitur-fiturnya kayak Oke, gimana iya, gitu. iya. Terus, nah di sana tuh pesan-pesan orang tua atau gimana kalian reaksi mereka Jojo tuh gimana tuh? Lihat seneng nggak mereka dengan ada aplikasi ini loh, I- game ini buat mereka gitu? Senang sih, apalagi di situ kan gak cuma ada game saya yang ditampilin tuh, tapi juga ada game dari teman-teman saya yang lain juga. Orang tua kayak merasa senang gitu. Jadi anak-anak ini merasa senang. Ada juga kok yang anak ABK dia itu mainin game teman saya, terus karena teman saya juga ngajarin gitu dia sampai kayak meriah gitu, kayak tepuk tangan ya kayak meriah gitu, dia sendiri Seneng kayak ya, senang happy banget ya, gitu ya, excited happy ya. ya, excited banget gitu. Jadi nggak cuman sedikit, anak ABK juga ada beberapa yang nyobain segala macam gamenya. Nah, tadi Jojo bilang kalau Jojo itu khusus ke anak ABK apa tadi yang Tunagrahita. tuna tuna Grahita. Grahita itu lebih apa Jo? Buat Kayak teman-teman siapa tahu bisa disabilitas tahu. intelektual itu diibaratkan kayak mereka ini kayak butuh apa ya, pembelajaran khusus gitu. Karena kan di game saya ini dibuatnya kayak untuk berbicara gitu. Nanti ada teks kayak berbicara, misalkan rumah nih, nanti si game itu menyuruh si user ini bakal ngomong rumah gitu. Nanti ada benernya ada salahnya. Terus juga ada mode berhitung dan juga ada mode menulis. Jadi ibaratkan kayak calistung lah, kayak untuk membantu si anak-anak ABK tersebut untuk belajar lagi. Oke, kayaknya kita boleh tampilin ya Jo ya. Iya, boleh, boleh. Tolong operator, kayaknya kita biar teman-teman pada tahu di sini gimana sih nanti. Oh iya pasti game Jojo ini ada apa namanya? Spesial dari game Jojo ini apa nih Jo kira-kira? Dari game spesialnya dari game saya ini, yang pertama udah pasti ini berbasis web. Jadi terus udah kita deploy juga, jadi semua orang bisa ngakses. Jadi nggak cuman Oke. secara lokal, tapi secara seluruhnya itu bisa diakses. Dan Global juga ya. iya bisa diakses semua internet. Terus juga game saya ini baru cuman bisa di laptop, PC gitu. Jadi kalau misalkan di HP diakses itu nggak bisa, kita otomatis kayak ngeblokir akses di HP. Jadi cuman bisa di web aja, Oke. Kak. Tapi Iya. Jojo mau ada perkembangan nanti bisa diakses ke HP apa gimana? Sejauh ini sih saya udah pensiun dari game sih, Oh Kak. iya, oh Iya, gitu. udah nggak bikin game lagi. Oh, kenapa Jojo lebih tertarik yang ke lain atau emang lagi I- mau fokus ke lain Iya, lain saya aja dulu? lebih tertarik ke yang lain. Saya Oke. lagi lebih fokus ke bikin AI nanti. Oh gitu Iya, Jojo. betul. Keren juga Jojo. Oke guys, gamenya boleh Jo di Dijelasin. tutorial ya dijelasin Paling gimana ini- nih cara kerja gamenya? Oke, di sini nih ada apa awal home screen, dan di situ juga ada kayak tentang kami ini, kredit bisa dilihat aja tentang kaminya. Oke. Nah, Oh di ini sini ya kalian iya. berdua ya? Itu ada teman saya dan juga saya. Teman saya ini dia UI UX. Jadi dia yang bagian desainnya segala macem. Udah itu aja sih buat tentang kaminya. Ini satu kelas sama Jojo? Enggak, beda kelas. Oh beda kelas. Iya, beda kelas. Oke. Buat game, buat mulai bisa langsung mulai petualangan aja. Nah, ini harusnya nggak putih, tapi karena terkait sinyal, jadi ada putihnya sedikit. Nah, ini karena ini ada video, jadi kayak ibarat animasi gitu. Disebutnya splash screen. Oke.
Oh, di mode ada Iya, ada 3 beberapa mode. pilihan. Iya, ada 3 mode, yaitu mode membaca, mode menulis, sama berhitung. Bisa dicoba yang mode membaca. Mengerti? Nah, jadi di membaca ini dia itu kan ada teks mobil. Nah, jadi nanti orang itu bisa ngucapin dengan cara itu klik di mikrofon yang button hijau. Nanti tinggal diucapin mobil, nanti bisa bener. Oh ya, karena ini juga berarti kan anak ABK memang kadang suka berbicaranya agak belibet ya. Iya, betul. Berarti ini kan juga dia bisa apa namanya belajar untuk berbicara dengan Iya, fasih gitu ya berarti ya. tahu nanti kalau bicara salah juga nanti Ada. terdeteksi Oh, bicaranya salah terdeteksi. gitu. Bisa coba monitor? Bisa dicoba? Pencet ya. Dipencet aja dulu itunya. Enggak. Nah, itu yang Ya. allow. Ucap. Yang kiri atas. Ya itu. Coba ngomong. Lagi, pencet lagi. Enggak. Oh Nah, iya. gitu, jadi benar. Coba kalau salah. Kalau salah. Coba ngomongnya dibelibetin aja, agak belibet coba. Pengen tahu. Apa tuh? Ngomong apa tuh? Coba ngomongnya kalau itu matahari ngomongnya bulan aja coba. Iya, coba bulan bisa. Nah, itu Oh, salahnya. oke. Coba ke close ke mode yang lainnya. Rumah ya. Iya, rumah. Nah, Jo, dari 3 mode ini, di game kamu yang paling unggulan di mode apa sih gitu? Menurut saya lebih suka yang mode membaca Oke. karena itu kayak Duolingo gitu. Jadi kita terinspirasi dari Duolingo. Dari pengucapan kita bisa mendeteksi mana yang benar, mana yang salah. Dan juga ada nih yang paling susah yang saya Apa bikinnya itu dari mode menulis. Mode Jadi menulis? ya itu saya bikinnya susah karena terkadang nih kita udah nulis salah nih, kita udah salah nih, tapi malah terdeteksinya benar karena ini bikinnya itu dadakan, jadi harus benar-benar lama tentang si AI-nya ini ngedeteksi karena kita ini terbatas pengerjaannya, jadi belum terlalu sempurna gitu untuk mode menulis ini. Coba di mode menulis aku pengen lihat tampilan itu seperti apa ya. Oke. Nah, ini ada alert kalau si Oh, oke. mode Jadi, menulis ini belum sempurna lah istilahnya. oke. Bisa digambar aja angka 3. Coba angka 3. Oh, bener ya? Iya. Bener. Tapi terkadang juga ada kita udah ngikutin yang benar terus disalah, terus kalau enggak kita salah malah bener gitu karena Oh, masih belum sempurna ini. berarti itu error aja ya? Iya, error, benar. Masuk error. 7 dikurang 3 sama dengan berapa? 4. Kamu berhasil menjawab dengan benar. 3 ditambah 4 sama dengan berapa? 7. Kamu berhasil menjawab dengan benar. 7 dikurang 5 sama dengan berapa? 2. Kamu berhasil menjawab dengan benar. 7 ditambah 2 sama dengan berapa? 9. Kamu berhasil menjawab dengan benar. 7 ditambah 1 sama dengan berapa? 9. Jawabanmu belum tepat. Jawab 1 ditambah 8 sama dengan berapa? 8. Jawabanmu belum tepat. Jawaban yang benar adalah 9. 9 dikurang 4 sama dengan berapa? Nah, Jo, kamu udah ikut lomba kayak gini, lomba ya kan, lomba Iya. segala macam. Orang tua gimana, Jo? Seneng nggak? Ya seneng sih. Kalau orang tua saya kalau saya ikut apa-apa juga ngedukung-dukung Support ya? aja ya. Oke. Tanggapan orang tua nih, kamu juara favorit gimana, Jo? Ya mereka seneng sih kayak ya udah lanjutin terus gitu istilahnya, soalnya
siapa tahu nanti bisa bermanfaat pas saya besar, contohnya bisa Iya. dapat beasiswa segala macem gitu. Nah, tapi ada nggak sih Jo, kayak orang tua kayak kayaknya nanti kamu kalau udah lulus ke sini aja deh, ke sini aja gitu. Ada nggak Oh Jo? enggak, orang tua saya ngebebasin saya buat kemana aja gitu. Explore apa Iya, aja ya selagi gitu. baik, Ya, selagi oke. baik dan tidak melenceng. By the way, kalau boleh tahu, berarti dulu tuh ceritanya apa Jo? Emang suka banget teknologi, ngulik-ngulik teknologi apa gimana Jo? Kalau dari kecil saya emang kayak lebih suka robot segala macam gitu. Jadi Mm-mm. buat cita-cita sih waktu masih kecil kayak belum terlalu ada lah kayak Mm-mm. pengen jadi polisi ini segala macam belum Iya masih terlalu, banyak iya ya. masih banyak Iya, gitu. iya. Tapi saya emang suka teknologi dari kecil. Oke. Dikasih teknologi sama papa saya dulu. Ya, jadi saya senang aja gitu. Oke, berarti emang Jojo ini senang banget ngulik explore apapun itu ya Jo ya. Jadi Jo yang pengen banget nih bikin karya kayak kamu, kira-kira ada tips gak buat teman-teman yang nonton gitu? Ada sih. Yang pertama nih, udah pasti kalian tuh harus belajar dulu. Jadi sebelum kalian memulai, kalian tuh harus memahami dulu nih mau bikin Riset ya? apa. Iya, riset Hmm, dulu. Jangan asal bikin jadi segala macem. Karena semua itu butuh prosesnya dulu. iya. Ada apa namanya struktur lah. Jadi kalian nggak jangan asal bikin dah. Jadi harus pelajarin dulu, benar-benar pelajarin nih. Nah, kalau udah pelajarin, kalian milih mau bikin project sendiri atau pilih project tim gitu. Nah, kalau udah nentuin kayak gitu ya udah kalian bisa langsung coba lah belajar sambil bikin project segala macem. Karena percuma kalian belajar kalau nggak dipraktekin. Jadi Iya baca betul, banyak-banyak betul. terus nggak dipraktekin ya udah bakal Berarti hilang. Jo tadi itu Jojo nih tahu sekolah SMK ini tuh dari mama, orang tua atau apa Jojo yang cari tahu Jojo pengen masuk ke SMK Negeri 1 Cibinong atau gimana? Karena di Citerap tuh nggak ada SMK. Jadi ya Oh, udah Jojo rumah di Citra. iya betul di Citerap. Di mana itu? Di ini di Hambalang dekat Hambalang. Tahu nggak Hambalang? Tahu tahu. Iya di situ dekat situ. Jojo ke sini berangkat dari jam Naik berapa, Jo? motor paling karena sekarang setengah 7 paling jam 6 kurang gitu kalau nggak setengah 6 pokoknya selesai sholat subuh kan udah siap tuh. Nah ya udah kalau gabut langsung berangkat. Kalau gabut, Iya, kalau gabut langsung berangkat ya. iya, Kalau nggak gabut, paling nonton YouTube dulu. nonton YouTube dulu. Iya, Oh gitu. Jadi Jojo jadi gini ya teman-teman ya, buat teman-teman Jojo, kalau Jojo datangnya awal berarti Jojo gabut. Ya, itu buat teman-teman Jojo ya. Kalau Jojo datangnya telat berarti dia nggak gabut ya, iya, guys ya. benar. Oke. Nah, tadi aku dengar Jojo ikut OSIS. Iya betul. Itu Jojo OSIS segbitnya apa? Sekarang jadi koordinator Segbit 4. Oke. Ya. Koordinator segbit 4. Ya. Itu kerjanya ngapain, Jo? Kalau buat Segbit 4 sendiri itu dia tuh kayak yang ngawasin eskul-eskul gitu. Jadi kalau misalkan nih ada yang juara atau gimana, itu tuh nanti bisa bilang ke ketosnya atau nanti ke saya. Jadi kita yang ngerekap buat nanti maju gitu. Biasanya yang maju-maju ke depan gitu tuh buat pas upacara gitu. Terus juga paling kayak kalian tahu classmeet gak? Classmeet. Nah, itu di bawah proker saya gitu. Berarti Jojo suka bikin game juga buat classmate? Bikin game ya itu prokernya itu kan classmeet. Nah, jadi untuk kayak ada lomba-lombanya sendiri itu kita diskusin dulu. Oh, Sama demonstrasi ekskul kemarin demos. Nah, itu proker saya juga. Gitu. oh Jojo juga pernah jadi MC kan Jojo? Iya, betul pernah jadi MC. Jojo dia emang keren banget guys. Nah, untuk kalau jurusan Jojo ini RPL ini nih emang utama Jojo yang pengen Jojo masukin atau ada jurusan yang lain gitu? Pertama waktu pas kelas 9 nih, saya nanya dulu mau TKJ apa RPL. Karena kan saya punya kakak kelas juga, sekarang udah lulus. Jadi nanya di RPL tuh ngapain. Ternyata dia kayak ngoding-ngoding gitu. Awalnya saya emang nggak tahu ngoding tuh kayak gimana. Awalnya pengen masuk TKJ, tapi mikir lagi. TKJ dia kabel-kabelan. Iya, kabel-kabelan. Terus RPL dia ngoding. Nah, terus ada tuh Sija. Ternyata 4 tahun. Nah, saya tuh pengennya masuk Sija tapi nggak mau 4 tahun. Ya udah karena malas 4 tahun ya udah saya pindah ke RPL aja. Jadi pilihan pertama saya RPL, pilihan kedua TKJ. Oke. Berarti emang sebenarnya bingung nih mau milih apa, ya udah RPL aja ya gitu. Iya, betul. Oke, keren juga ya, Jo. Halo semuanya, selamat datang di segmen Mikir Cepat. Aku Salma Aida Karisma yang kali ini akan memandu jalannya segmen ini. Oke, di segmen ini kita akan memasuki sesi Mikir Cepat, di mana aku akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber kita yaitu Jojo.
Oke, oke Jojo, aturan mainnya cukup sederhana. Jojo hanya perlu menjawab pertanyaan yang aku kasih ke Jojo Oke. dengan jawaban yang cepat dan spontan. Oke. Dan harapannya dari jawaban singkat tersebut kita bisa mendapatkan sudut pandang dan inspirasi yang menarik, khususnya seputar dunia pendidikan dan programmer. Oke, Jojo bisa langsung dimulai? Bisa mau tanya dulu deh. Nanti jawabnya kayak gimana? Jawabnya ada pertanyaan yang bisa Jojo pilih, ada pertanyaan yang langsung dijawab aja gitu. Oke. Oke, langsung dimulai aja ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, kalau misalkan Jojo disuruh pilih, mending milih laptop lemot atau wifi terputus? Laptop lemot. Laptop lemot, Iya. kenapa tuh? Karena kalau wifi yang terputus itu sama aja kayak perubahan, nanti kesal sendiri. Berubah, Iya. Jadi mending laptop yang lemot dah. Daripada wifi Daripada yang terputus. iya, Oke. daripada internet. Oke. Kalau misalkan Jojo saat bikin game nih, bagian paling lama itu desain atau coding? Coding. Coding, kenapa kayak gitu? Karena nanti ada program yang error. Karena kalau desain doang kan dia kayak gambar-gambar terus elemen ini di apa ya? Karena kan pakai AI juga tuh, jadi lebih cepat. Tapi kalau misalkan coding walaupun udah pakai AI dia bakal lama juga. Nanti terkadang ada yang error segala macem gitu. Dan errornya tuh kadang tersembunyi gitu. Lebih suka, kalau Jojo nih lebih suka kerja sendirian atau bareng tim? Tergantung. Tapi saya lebih suka kerja sendiri. Kerja sendiri. Iya. Karena Biar cepet aja saya yang Biar ngerjain lebih sendiri. cepet. Iya. tapi kalau misalkan lagi sama tim juga tetap bisa gitu. Iya bisa. Kalau misalkan harus milih, lebih suka revisi 10 kali atau bikin ulang dari nol? Revisi 10 kali. Revisi 10 Iya. kali. Oke, apa sih yang membuat Jojo tuh seru belajar coding gitu? Karena errornya itu. Jadi kalau error, jadi kita bikin pemecahan masalahnya, skill problem solvingnya itu keasah gitu. Jadi kenapa ini bisa error? Apa penyebabnya? Jadi saya mikir buat nyelesain masalah tersebut gitu. Masalah tersebut. Ada kayak contohnya nih, pernah nggak Jojo kayak struggle di sesuatu gitu? Pernah. Desain atau Karena di coding ini dia cukup harus teliti ya. Diibaratkan titik koma. Kalian tahu titik koma kan? Nah, waktu itu saya pernah udah ngetik panjang-panjang, terus programnya error. Ternyata cuman kurang titik koma. Jadi harus teliti banget kalau nge-coding itu gitu. harus teliti banget, gak Iya. boleh ada yang Ketinggalan. kelewat satu. Ya, bahkan typo pun nggak bisa gitu. Kalau misalkan kedeteksi, alhamdulillahnya bisa cepet. Tapi terkadang ada typo yang nggak bisa kedeteksi. Jadi kita harus ngecek manual gitu, biar bisa ngedeteksi itu. Nah itu dia tantangan yang cukup merepotkan sih dari seorang programmer. Oke, menurut Jojo lebih penting mana? Proses atau hasil? Hasil. Hasil. Kenapa lebih? Karena kalau misalkan proses kita lama karena kan udah pengalaman ya, proses sudah lama nih, terus hasilnya kurang puas gitu. Jadi saya lebih milih hasil, karena hasil yang bagus pasti nanti bisa dilihatnya enak juga gitu, kayak punya kepuasan sendiri lah gitu. Oke. Kalau misalkan Jojo bisa kasih pesan ke Jojo 5 tahun yang lalu, apa yang mau Jojo sampaikan? 5 tahun yang lalu ya. Kalau 5 tahun yang lalu itu mending lo ini dah belajar coding dari awal. Udah dari 5 tahun yang lalu. Kenapa tuh harus belajar coding dari Karena awal? biar kalau udah sekarang udah jago, udah mahir gitu. Oke. Kalau untuk metode favorit menurut Jojo tuh gimana? Dari membaca atau praktek atau analisis? Nonton video. Nonton video? Iya. Kenapa nonton video? Karena pas nonton video tuh lebih cepet aja gitu kalau saya terkait belajarnya gitu. Pokoknya ada tutor lah, kalau nggak ada mentor gitu. Jadi kalau cuma baca doang, bosen sama ngantuk saya. Tapi terus juga memahaminya agak lama. Jadi harus video. Kalau nggak, video. iya harus video sama suaranya ada. Tapi kebiasaan Jojo tuh apa? Sebelum Jojonya memulai coding atau Itu paling saya belum apa ya, kalau belum coding itu paling belajar biasa, kayak belajar mapel umum, kayak belajar matematika, terus bahasa Inggris. Itu sih yang paling saya suka, udah belajar dalam ini tuh waktu SMP. Oke, kalau misalkan coding itu seperti olahraga apa itu menurut Jojo? Olahraga apa ya, ini olahraga angkat berat. Karena kalau si coding kan, kalau angkat berat itu dia harus kayak tiap
rajin juga, terus juga harus ada berhentinya. Nah kalau semisal kita udah jarang latihan, nah nanti itu kan ototnya menipis. Nah coding juga sama, kalau kita udah jarang ngoding, nanti bakal skill codingnya juga nurun gitu. Codingnya nurun gitu. Jadi harus selalu diasah. Iya, harus selalu diasah. Boleh nggak ceritain sedikit pengalaman Jojo kalau misalkan harus memulai terus ada struggle-nya gimana gitu? Tentang apa nih? Tentang kalau memulai Memulai sesuatu. proyeknya ya. Kalau memulai udah pasti siapin mental dulu aja sih. Jadi biar nanti di tengah-tengah tuh nggak berhenti gitu. Jadi siapin mental dulu aja buat siapin. Tapi ya jangan nyiapinnya jangan kelamaan. Siapin mental, habis itu udah kerjain sampai bener-bener jadi, jangan sampai setengah-setengah doang. Oke, lanjut. Lebih penting mana nilai ujian tinggi atau kemampuan problem solving? Kemampuan problem solving. Karena percuma nilai tinggi kalau nanti pas dites problem solvingnya jelek, sama aja bohong. Oke, mungkin segitu aja sesi mikir cepatnya. Kita ngobrol langsung yang lain aja. Mungkin ngebahas tentang yang tadi kita obrolin. Boleh. Oke, menurut Jojo, pelajaran sekolah apa yang terasa manfaatnya saat ngoding? Pelajaran apa tuh? Yang Pelajaran ini matematika. matematika Ya sama bahasa Inggris. sama bahasa Inggris? Iya. Oke, kenapa tuh? Karena kalau matematika kan problem solvingnya, terus juga kadang di coding juga kayak ada tentang hitung-hitungan tuh. Terus kalau bahasa Inggris karena kebanyakan di coding itu si dokumentasinya tuh perlu baca bahasa Inggris walaupun bisa translate. Tapi kan lebih baik juga pakai bahasa Inggris biar bisa juga, karena di dalam coding itu dia lebih banyak bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan nih Jojo bisa jadi guru coding, apa sih hal pertama yang pengen Jojo ajarin? Paling basic dasar-dasar pemrograman aja sih, kayak logikanya gitu, logika pemrograman sih biasanya. Contohnya itu kayak apa ya, hitung-hitungan dasar sih biasanya kalau logika pemrograman gitu, kayak true false segala macam gitu dah kalau buat mau mulai coding gitu. Tapi Jojo pernah nggak sih buat kesalahan saat baru mulai gitu? Pasti dong, pernah ya. Pasti pernah gitu. Ya, Terus tapi pasti langsung nyari akar masalahnya. iya betul. Kalau misalkan Jojo mau kasih motivasi ke penonton yang Jojo pegang saat belajar hal baru tuh ada. Belajar hal baru ya, ada sih. Kalau misalkan belajar hal baru ya, kalau emang belum nemu titik yang enaknya nih, karena kan belajar baru itu misalkan ibarat belajar gitar lah, kita belajar gitar terus kayak kok susah banget gitu, nggak sesuai nadanya. Coba cari temen yang bisa ngajarin, karena kalau misalkan itu terkadang masalah itu dari kita sendiri, kayak kita nggak nemu solvingnya nih permasalahannya, terus kita nggak nemu cara solusi biar ini tuh terselesaikan. Coba minta tolong sama temen kayak yang jago gitar tuh. Coba dong tolong ngajarin ini kenapa salahnya gini-gini, siapa tahu nanti teman kalian bisa bantu. Nah kalian jadi enak, jadi oh iya belajar gitar diajarin sama dia jadi bener gitu. Itu minta tolong aja. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Jo. Skill apa sih yang menurut Jojo wajib dimiliki semua siswa di era digital ini? Skill ya, udah pasti sih ini universal nih, berarti secara umum. Ya. Paling ya problem solving, pemecahan masalah, itu yang harus bisa. Oke, ada lagi yang mau Jojo kasih tahu ke aku nggak soal Apa ya? project-project Soal yang apa? pernah Jojo kerjain? Nggak ada sih kak. Nggak ada. Iya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Itu tadi sesi jawab cepat bersama Jojo. Oke, terima kasih banyak Jojo sudah Ya. berbagi cerita dan inspirasinya. Oke, bye. Terima kasih. Jadi gimana nih Jo? Untuk kedepannya nih Jojo lebih mau fokus kemana? Target Jojo kedepannya mau bikin apa nih yang bakal Jojo bakal buat lagi nih? Kalau kedepannya sih, insya Allah karena PKL saya juga baru saya dikasih tahu tentang AI, jadi itu nggak cuma sekedar make, jadi saya kayak otomasi gitu, kayak bikin AI-nya sendiri. Ya saya mulai belajar tentang AI-nya itu, gimana sih cara bikin AI, kenapa dia bisa kayak gitu, kenapa dia bisa jadi artificial intelligence kayak kecerdasan buatan. Terus juga saya sih pengennya pas saya udah mahir tentang AI, saya mau coba ngeimplementasiin AI tersebut
biar pekerjaan saya lebih mudah gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Jojo semuanya. Sumpah, cerita Jojo ini inspiratif banget ya guys ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Jojo dari tentang bootcamp, Jojo ikut bootcamp, terus Jojo jadi juara favorit untuk game ini. Ini kisah Jojo inspiratif banget ya guys. Buat kalian yang pengen ikutan atau tertarik gitu, bisa banget ya Jo ikut ya Jo Iya, ya. bisa banget. Dan jangan lupa juga buat riset atau segala macam ya guys. Terus produktif ya Jo ya. Iya, betul. Terus produktif. Ada pesan-pesan Jo buat teman-teman yang nonton? Ada sih. Ini moto saya sih. Ini bisa kalian jadiin motivasi juga. Jadi situ punya prinsip kayak work until you don't have introduce yourself. Jadi itu artinya kayak kalian bekerja sampai kalian tuh nggak perlu kenalin diri kalian siapa. Jadi orang-orang tuh langsung tahu kayak ketika ada kalian kayak oh ini si ini nih dia yang kayak ini nih gitu. Jadi teruslah bekerja, jangan sampai nyerah. Oke. Jojo, makasih banget Iya, udah makasih juga, nyempetin Kak. waktunya ke sini, udah bagi-bagi cerita, kasih tahu ke penonton-penonton, teman-teman yang ada di sini. Kisah Jojo inspiratif banget ya, guys. Makasih ya, Jo. Iya, Makasih, Kak, Jo. makasih juga, Kak. Oke, guys, tadi kita udah bincang-bincang banyak cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama Jojo. Jadi, kayak sekian aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast nanti. Bye-bye. Semuanya.